Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk waktu Jakarta dan selamat pagi sekali waktu Madrid. Sekarang pukul 4:22 waktu Madrid. Orang Spanyol bilang kalau selamat pagi itu Buenos Dias. Nah, pertama-tama kita patut bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rahmatnya, dengan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk hadir di acara seminar webinar dengan tema membangun mindset entrepreneurship melalui pendidikan sosial menyongsong era Society 5.0. Yang saya hormati Bapak Rektor UHAMKA, Bapak Profesor Dr. Haji Gunawan Suryo Putro, kemudian pimpinan Pasca Sarjana, para narasumber, dan tentu para mahasiswa dan partisipan yang saya banggakan. Kemudian dalam kesempatan ini juga saya ingin memberikan apresiasi keberanian pimpinan UHAMKA untuk mengundang acara webinar ini, karena memang saya melihat pandemi ini membawa hikmah lain sehingga acara webinar menjadi lazim. Acara webinar menjadi terbiasa, tidak hanya kopi darat atau bertatap langsung, tapi juga keberanian para pimpinan UHAMKA untuk mengadakan acara seperti ini, artinya adalah Bapak Ibu sekalian sudah masuk kepada Society 5.0. Masyarakat yang percaya dengan teknologi, masyarakat yang percaya dengan suasana baru dan mengupdate mindset-nya sehingga bukan saja percaya tetapi juga melibatkan teknologi di dalam kehidupan kesehariannya. Nah, hal ini penting sekali karena migrasi dari masyarakat konvensional yang selalu mengandalkan tatap muka dengan masyarakat yang percaya dengan teknologi ini juga bukan saja memerlukan keberanian, tapi juga memerlukan kesungguhan dan juga kesiapan untuk terus-menerus belajar dan beradaptasi. Saya kira ini sebuah modal penting yang harus disadari, tetapi juga dalam waktu bersamaan harus terus-menerus ditingkatkan kemampuannya. Saya ingin mengaitkan semangat ini dengan semangat Muhammadiyah sebagai persyarikatan yang menaungi UHAMKA sebagai sebuah universitas. Muhammadiyah juga mempunyai tekad mengembangkan Islam yang berkemajuan, bahkan di dalam muktamar yang insya Allah akan dilaksanakan di Solo akhir tahun ini bertemakan Go Internasional atau Muhammadiyah Go Internasional. Artinya apa? Muhammadiyah melihat lahan dakwahnya bukan saja di dalam negeri Indonesia, tetapi juga melihat dunia yang semakin sempit ini
yang diakibatkan oleh kemajuan teknologi komunikasi dan transportasi, sehingga pergerakan orang dan barang itu menjadi jauh lebih mudah, jauh lebih cepat, dan dengan teknologi kita menjadi lebih dekat dimanapun kita berada di berbagai belahan dunia ini. Nah, semangat Islam berkemajuan Muhammadiyah ini sinkron, ya, atau paralel atau inline dengan semangat UHAMKA sebagai sebuah perguruan tinggi di Jakarta, sebagai sebuah lembaga pendidikan di Indonesia. Nah, kalau saya ingin menggarisbawahi tema yang diberikan kepada saya, itu ada dua hal yang sangat penting, ya. Pertama, semangat entrepreneur, ya. Nah, dulu semangat entrepreneur ini hanya berbasis pada fakultas-fakultas ekonomi. Nah, sekarang tidak lagi dibatasi. Jadi lintas departemen atau lintas fakultas, lintas jurusan itu berkembang luar biasa. Artinya untuk menjadi entrepreneur tidak harus masuk jurusan ekonomi. Bahkan saat ini dan ke depan jurusan-jurusan teknik itu akan memberikan kesempatan jauh lebih besar untuk menjadi entrepreneur. Karena apa? Teknologi itu akan mengembangkan dimensi usaha yang luar biasa. Nah, itu tahap kemarin dan sekarang. Nah, ke depan saya kira ilmuwan-ilmuwan sosial, ilmuwan-ilmuwan matematika, ilmuwan-ilmuwan statistik, dan ilmuwan-ilmuwan yang sekilas tidak nampak berkorelasi dengan entrepreneur ini juga akan mendapatkan peluang luar biasa untuk menjadi seorang pengusaha atau entrepreneur, ya. Nah, kalau Bapak Ibu sekalian mengikuti perkembangan platform, ya, katakanlah yang paling umum itu seperti Instagram, kemudian juga Twitter, Facebook, ya, belakangan YouTube, ya, itu melahirkan banyak sekali entrepreneur baru yang tidak terbayangkan sebelumnya. Sebagai contoh misalnya YouTuber, ya, di mana sekolahnya untuk menjadi YouTuber? Dan banyak orang-orang yang bermain di posket misalnya, ya. Tiba-tiba menjadi kaya, ya. Jadi sebagai moderator memfasilitasi tokoh-tokoh tertentu untuk berbicara melalui platform medianya, yang sekarang walaupun dikasih nama misalnya katakanlah kalau kita mau sebutkan UHAMKA TV, bisa, ya. Cukup modalnya kamera, kemudian di streaming, disebarkan. Kalau kita kreatif memilih tema-tema, kemudian kreatif memilih orang-orang tertentu untuk berbicara, dipancarkan. Kalau banyak subscribernya, wah, ini menghasilkan duit besar sekali. Nah, ini sebagai contoh sederhana, dan ini tidak terbayangkan oleh banyak sekolah-sekolah bisnis yang dibangun sebelumnya. Dengan kata sederhana, saya ingin mengatakan sekarang peluang bisnis atau menjadi entrepreneur itu datang kepada semua orang, datang atau terbuka bagi semua lembaga studi, apapun fakultasnya, apapun jurusannya. Ini sebuah era yang sungguh luar biasa, memberikan kesempatan kepada kita semua dan harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Di dalam seminar
muktamar yang lalu saya juga menyampaikan bahwa ini kesempatan terbuka bagi Muhammadiyah untuk go internasional, mengembangkan sayap dakwahnya jauh lebih luas, ya, karena memang dunia Islam secara keseluruhan menanti peran Muhammadiyah yang sudah sangat maju di dalam lembaga pendidikannya dan juga sudah sangat maju di dalam mengembangkan masyarakatnya, apapun agamanya, apapun sukunya, ya. Muhammadiyah berjasa besar dan kini saatnya Muhammadiyah go internasional, karena baik umat Islam maupun umat non-Islam, apapun bangsanya, apapun negaranya, saya meyakini setelah berada di Spanyol ini menanti sentuhan Muhammadiyah. Islam berkemajuan ini inline paralel dengan semangat yang tadi disampaikan di dalam tema seminar webinar ini. Ada beberapa hal yang penting yang ingin saya sampaikan, sekaligus juga menyambut keinginan atau program yang sudah dicanangkan oleh Pak Rektor tadi untuk berpartisipasi di dalam pameran yang akan diadakan di Spanyol ini. Saya ingin sampaikan juga kepada Pak Rektor, pimpinan Pasca Sarjana UHAMKA dan para mahasiswa bahwa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta juga sudah melakukan hal yang serupa. Saat ini ada 10 mahasiswa Pasca Sarjana di berbagai universitas di Spanyol ini, S2 maupun S3, berasal dari Muhammadiyah, dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, yang sebagian sudah pulang dan lulus dengan membawa gelar PhD. Ini saya kira sebuah modal yang luar biasa. Saya ingin sampaikan juga secara umum bahwa jumlah perguruan tinggi Universitas Muhammadiyah di Indonesia sudah sangat banyak. Nah, mahasiswanya juga ada yang lebih 30.000, ada yang lebih 20.000. Ini sudah sangat-sangat besar, ya. Jarang universitas di dunia yang memiliki jumlah mahasiswa sebesar Universitas Muhammadiyah di Indonesia. Nah, karena itu saya ingin mengingatkan, termasuk juga pimpinan UHAMKA, bahwa ini saatnya Muhammadiyah bergerak dari orientasi kuantiti ke orientasi quality, ya. Dari orientasi banyak ke orientasi yang berkualitas. Nah, ada beberapa cara yang terbuka kalau merujuk kepada berbagai universitas yang berada di Spanyol ini, termasuk belajar dari pengalaman Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Nah, selain saya akan masuk kepada peluang-peluang yang ada, saya ingin mengingatkan juga Muhammadiyah sebagai sebuah persyarikatan, apalagi ada majelis diktinya, ya, sebaiknya bergerak atas nama atau bendera persyarikatan, sehingga berbagai universitas Muhammadiyah yang belum siap bergerak sendiri itu bisa diajak serta. Kalau diibaratkan sebagai lokomotif dan gerbongnya, maka semua Universitas Muhammadiyah dan sekarang juga Aisyah itu akan bisa ikut serta, ya. Nah, karena itu peran Majelis Dikti PP Muhammadiyah ini menjadi sangat penting. Dengan kata lain, saya berharap juga pimpinan UHAMKA berkoordinasi dengan Majelis Tinggi di Yogyakarta, juga berkolaborasi dengan berbagai universitas Muhammadiyah
yang ada di Indonesia, khususnya yang sudah melangkah jauh ke depan. Nah, pilihan ini tidak terhindarkan karena ada beberapa faktor ya untuk mempercepat agar orientasi kualitas itu bisa segera terkejar. Saya ingin menyampaikan bahwa sekarang perguruan tinggi asing sudah diizinkan beroperasi di Indonesia. Kalau perguruan tinggi Muhammadiyah tidak segera melakukan akselerasi percepatan dengan orientasi kualitas, maka bisa saja semangat masyarakat atau kepercayaan masyarakat yang selama ini sangat tinggi kepada berbagai perguruan tinggi Muhammadiyah di Indonesia secara perlahan akan beralih. Nah, karena itu kita harus segera bergerak maju. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan dalam bentuk kolaborasi dengan berbagai perguruan tinggi di luar negeri, khususnya di Spanyol ini. Yang pertama adalah bagaimana perguruan tinggi Muhammadiyah di Indonesia, khususnya dalam hal ini UHAMKA, memiliki semangat mengirimkan dosen-dosennya untuk mengambil S2 atau S3 di luar negeri. Kalau memang ada keterbatasan tertentu, bisa juga tidak harus mereka dikirim untuk mengikuti program-program formal berjenjang seperti S2 dan S3. Bisa saja misalnya dikirim 1 semester di sini untuk kolaborasi, katakanlah melakukan joint research, ya, sehingga memiliki pengalaman bagaimana melakukan riset bersama dengan dosen-dosen di luar negeri. Kemudian juga tukar-menukar dosen. Dosen UHAMKA dikirim ke luar negeri untuk mengajar dalam periode tertentu. Ya, nah, dosen di Spanyol atau di negara lain diberikan kesempatan untuk mengajar di UHAMKA. Kemudian juga tukar-menukar mahasiswa. Ya. Kalau ini disiasati, ya, saya kira Universitas Muhammadiyah Solo sudah melakukan, ya, dengan memfasilitasi mahasiswa asing di asramanya, tinggal di asramanya, ya. Kemudian juga dosen-dosen tertentu untuk melakukan riset di katakanlah di masyarakat Solo dan seterusnya. Nah, ini sudah bisa dilakukan. Artinya jangan membayangkan kalau tukar-menukar dosen, tukar-menukar mahasiswa itu mahal, ya, tidak lagi, ya. Nah, ini banyak sekali hal-hal yang saya kira pengalaman-pengalaman Universitas Muhammadiyah lain dan sejumlah universitas negeri maupun swasta yang sudah melakukan ini juga bisa diamati, ditiru dan dimodifikasi. Artinya jangan membayangkan itu mahal. Kemudian joint publikasi, ya, publikasi ilmiah, ya, dilakukan secara bersama-sama gitu. Bagaimana menulis artikel ilmiah supaya dimuat di berbagai institusi internasional. Kendala bahasa sekarang mudah diatasi, ya. Teknologi sudah menolong itu, membantu itu. Jadi jangan takut, ya. Juga jangan takut kalau bahasa Inggris kita tidak seperti orang Amerika, tidak seperti orang Inggris. Karena memang kita orang Indonesia. Ya. Orang Spanyol di sini juga berbahasa Inggrisnya juga tidak bagus-bagus amat, ya. Ya. Dan orang memaklumi, ya. Karena itu saya kalau di Spanyol ini berbahasa Inggris sangat pede, ya. Walaupun saya produk dalam negeri, karena orang memaklumi itu bukan bahasa native kita.
Begitu juga saya berbahasa Arab ya. Kalau lihat YouTube saya itu, saya juga sangat pede. Orang mengapresiasi. Ya, bahkan belakangan juga saya tahu bahwa kebanyakan orang Arab tidak bisa berbahasa Arab fusha itu. Sekarang diistilahkan modern Arab standar ya, atau standar modern Arabic ya. Jadi bahasa Arab modern, bahasa Arab standar, karena banyak orang-orang Arab sendiri tidak bisa berbahasa Arab sebagaimana Al-Quran maupun hadis ya. Nah, kalau kita berbahasa Arab sebagaimana Al-Quran dan hadis, wah itu hanya orang sekolahan yang bisa ya. Masyarakat Arab di berbagai belahan dunia ternyata bahasa Arabnya tidak sama, berbeda-beda, dan itu banyak slangnya ya, dan hanya orang-orang terpelajar yang bisa berbahasa Arab seperti bahasa Arab yang diajarkan kepada kita. Karena itu saya juga pede berbahasa Arab di sini. Nah, sekarang saya mulai belajar bahasa Spanyol ya. Nah, insya Allah dalam waktu dekat saya juga akan pede ya, kurang-kurang dikit orang memaklumi dan mengapresiasi karena kita berbahasa mereka. Nah, hal-hal seperti ini akan kita dapatkan kalau mahasiswa kita diberikan kesempatan untuk tinggal di luar negeri, di negara lain. Begitu juga dosen-dosen kita. Ini yang dikatakan worldwide ya, memiliki pandangan global, memiliki pandangan luas ya, tidak menggunakan asumsi-asumsi sendiri, tidak berspekulasi ya, yang tidak berdasar. Nah, sehingga kemudian itu menjadi semacam dinding-dinding yang membatasi kreativitas kita, menjadi dinding-dinding atau rantai-rantai yang membelenggu pergerakan kita. Nah, semangat ini yang harus kita kembang-kembangkan, dan berbagai peluang baru, kesempatan maju yang harus kita raih. Nah, tentu KBRI Madrid akan menyambut gembira, membantu semaksimal mungkin apa yang kita bisa sampaikan. Saya perlu juga sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, Pak Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta bulan lalu sudah datang ke Madrid ini, juga mampir ke KBRI. Tujuannya adalah memonitor dari dekat ya, melihat bagaimana para mahasiswa pasca sarjananya yang dikirim dari dosen-dosen muda UMY yang sedang menempuh ilmu di sini. Nah, begitu juga Pak Rektor mengunjungi universitas-universitas yang menjadi partnernya, bagaimana meningkatkan kerjasamanya secara terus menerus. Nah, terus terang saya ingin sampaikan, selama ini yang baru optimal adalah mengirimkan dosen muda Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ke luar negeri. Tapi bagaimana menghadirkan dosen-dosen asing ke UMY itu belum optimal. Nah, begitu juga ya mengenai joint research, joint publication, dan yang lain-lainnya yang tadi saya sudah singgung, itu harus dikejar, sehingga kemudian universitas-universitas Muhammadiyah di Indonesia bisa berkompetisi secara kualitas dengan berbagai universitas asing yang akan hadir ke Indonesia. Bapak Ibu sekalian, saya ingin juga memberikan saran, masukan ya, bahwa setahu saya UHAMKA itu dulunya kan IKIP ya, sehingga kemudian banyak bergerak dalam atau keunggulannya di dalam masalah pendidikan. Belakangan secara bertahap berkembang fakultas-fakultas seperti ilmu sosial, ekonomi yang memang tidak memerlukan fasilitas terlalu besar ya dari sisi dana. Nah, ke depan saya kira masalah teknologi ini juga perlu dibuka ya, karena memang fakultas-fakultas teknologi terkait dengan
perkembangan sains dan teknologi ini juga akan bukan saja diminati oleh masyarakat, tapi akan memiliki peran besar di dalam pembangunan bangsa dan negara. Paling tidak kalau kita harus memulai yang biayanya tidak besar, tidak memerlukan fasilitas laboratorium yang mahal, itu digital, ya, bidang IT, ya, karena modal komputer itu sudah cukup, ya, bahkan modal HP juga sudah bisa memadai untuk bidang IT. Nah, sementara di masyarakat itu IT ini semakin mempengaruhi bukan saja dunia bisnis kita yang sangat mudah bisa dilihat, katakanlah bagaimana Gojek itu berkembang, ya, kemudian Bukalapak, ya, dan lain-lainnya lah. Saya kira Bapak Ibu sekalian akan lebih familiar, khususnya generasi muda, YouTube, Instagram, dan yang lain-lainnya. Itu semuanya platform-platform yang berbasis di teknologi IT. Nah, kita tidak bisa menghindar dan harus masuk ke dunia itu. Apalagi sekarang berkembang misalnya masalah big data. Ya, kalau kita bicara metaverse dan lain sebagainya lah, yang saya sendiri juga gelagapan mengikuti perkembangan yang luar biasa itu. Nah, ini saya kira masukan dari saya untuk UHAMKA secara khusus. Saya ingin mengingatkan, ya, tanggung jawab kita bersama sebagai katakanlah bagian dari instrumen persyarikatan Muhammadiyah, karena sekarang banyak sekali pandangan atau faham keagamaan luar yang masuk, dan bagi masyarakat awam tidak bisa memilah dan memilih yang mana yang baik untuk kita, mana yang tidak, mana yang cocok, mana yang tidak. Dan juga seringkali tawaran barang baru karena kemasannya sangat menarik itu menyilaukan mata kita. Padahal Muhammadiyah ini hebat sekali. Ya, gerakan Muhammadiyah ini sudah dikagumi di seluruh dunia. Dan saya merasakan semakin aktual dengan tuntutan masyarakat modern saat ini. Jadi Muhammadiyah apalagi dengan tema berkemajuan itu luar biasa. Artinya apa? Faham keagamaan sekarang itu harus melek teknologi dan harus memanfaatkan kemajuan sains dan teknologi untuk mengembangkan dakwahnya, ya, bukan justru anti sains dan teknologi, membid'ah-bid'ahkan sains dan teknologi, mengharam-haramkan produk sains dan teknologi. Waduh, ini akan tertinggal, Islam akan terkebelakang. Karena itu saya juga ingin mengatakan, saya masih percaya dengan tesis yang disampaikan oleh Jamaluddin Al-Afghani ketika pertama kali dia berpindah, ya, dari Kairo ke Paris. Dia mengatakan di timur, di negara saya, itu Islam terlalu banyak dibicarakan tapi tidak dipraktekkan. Nah, di barat ini Islam tidak dibicarakan tapi Islam dipraktekkan dalam masalah kebersihan, ya, dalam masalah disiplin, dalam hal menghormati waktu, menghargai orang lain, menghormati lingkungan, menjaga lingkungan, kemudian juga bagaimana mengembangkan masyarakat itu dengan memanfaatkan sains teknologi. Dulu Barat, ya, saya berkali-kali mengatakan mengalami renaissance itu karena sumbangan Islam, umat Islam yang mengajarkan. Saya suka merujuk kepada tahun 1000 atau abad ke-10. Ada 3 kota besar, ada 3 kota yang sangat maju, kota sangat modern di dunia. Yang pertama Baghdad, yang kedua Cordova, yang ketiga Kaifeng di Cina. Sekarang mudah dicek di Google, itu menurut Wikipedia. Jadi Barat masih gelap, medieval katanya zaman itu, masih masa kegelapan. Nah, orang Islam lah yang mengajarkan lewat Cordova, ya, lewat berbagai universitas yang berada di sini ini. Sehingga kemudian masyarakat Barat mengalami pencerahan yang disebut Renaissance itu. Nah, sejak itulah kemudian menjadi unggul sampai sekarang.
Ya. Nah, bagaimana produk-produk sains teknologi yang kita temukan? Ya, umat Islam memberikan sumbangan dalam masalah optik, ya, dalam masalah astronomi yang sekarang dikembangkan Barat sangat maju. Ya, terus tidak kita akui, bahkan kita balik mengharam-haramkan. Gitu. Itu kan lucu, ya, anti sejarah, tidak mengerti sejarah. Ya. Karena itu saya sangat pede, ya, berbicara masalah sains teknologi, karena saya menekuni sains dan teknologi, ngerti betul. Ulama-ulama yang tidak ngerti sains teknologi, jadi ulama-ulama walaupun sekolahnya di Al-Azhar, ya, kalau tidak mengambil bidang sains dan teknologi, ya, tidak mengerti sains teknologi, maka bisa salah memberikan fatwa sains teknologi. Ya. Kalau mengharam-haramkan, membid'ah-bid'ahkan, itu belum tentu benar, ya, fatwanya itu, ya, karena mereka tidak mengerti. Ya, kita juga masyarakat jangan menganggap kalau sudah ulama, apalagi hafal hadis dan ayat itu terus serba bisa, serba benar, enggak juga. Bahkan sering saya dengan retoris, ya, orang IAIN, Al-Azhar, ya. Nah, kalau berbicara masalah negara dan Islam, kalau bidang studinya tidak itu, belum tentu benar juga. Ya. Saya ambil social science, ya, khususnya disertasi doktor saya itu masalah Islam dan negara di era modern. Karena itu saya paham betul, ya, bagaimana Rasulullah mendirikan negara, bagaimana Khalifah Rasyidin mengelola negara, bagaimana perkembangan sejarah Islam sampai sekarang terkait dengan negara. Dan Indonesia itu maju sekali, ya. Pancasila itu sebuah ijtihad politik dalam kehidupan berbangsa dan negara, sangat modern, ya. Dan kita jauh lebih maju dengan banyak negara di Timur Tengah. Saya secara eksplisit berani pertanggungjawabkan statement ini, sehingga kita tidak ragu. Ya. Itu Ki Bagus Hadikusumo secara formal masuk tim 9, ikut merumuskan. Nah, itu harus kita mengerti, ya. Harus kita ulang-ulang agar generasi muda kita itu tidak sibuk dengan masalah aksesoris, masalah kemasan. Seolah-olah kalau pakai kopiah putih atau sorban besar itu sudah sangat islami, sudah sangat taat. Tidak. Sibuk dengan gamis dan jenggot, sibuk dengan celana cingkrang, itu tidak substance, tidak substansial, itu cuman kemasan. Karena itu saya ingin mengingatkan berbagai instrumen di Muhammadiyah, termasuk perguruan tingginya, bahwa sekarang kita menghadapi tantangan yang tidak kecil. Faham-faham keagamaan yang datang dari negara lain yang seolah-olah itu menarik, itu telah menyita perhatian, bahkan juga diikuti oleh anak-anak muda yang tidak terlalu paham tentang agama, tapi semangat keagamaannya tinggi. Begitu juga tampilan yang seringkali kan rumput tetangga itu lebih indah dari rumput kita, nampak sekilas di mata. Nah, sementara apa yang kita memiliki yang hebat sekali, yang sekarang mendapatkan perhatian dan penghargaan dari berbagai masyarakat global, baik dunia Islam maupun non-Islam. Mereka ingin belajar dari Muhammadiyah, mereka ingin mengembangkan lembaga dakwah di negaranya itu serupa dengan Muhammadiyah. Nah, pada saat bersamaan anak-anak kita, adik-adik kita menjadi korban dari promosi, korban dari kemasan. Ini saya kira tantangan tersendiri, khususnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena itu kita perlu mempelajari kembali semangat bagaimana tokoh-tokoh Muhammadiyah di masa lalu, bukan saja bagaimana mengembangkan pendidikan,
lembaga-lembaga sosial seperti rumah sakit dan yang lainnya itu terus dikembangkan, sekarang juga masuk ke dalam ekonomi, tetapi juga bagaimana bersinergi dengan instrumen negara, memahami institusi negara secara benar. Ini milik kita semua, ya. Jangan sampai ada mental anti negara, ya. Itu seolah-olah kita menempatkan diri kita sebagai orang asing atau kita tidak bagian dari negara dan seterusnya. Nah, saya kira ini bagian akhir dari materi yang saya bisa berikan. Sekali lagi saya menyambut baik semangat Go Internal UHAMKA bersamaan juga semangat Go Internasional Muhammadiyah. Kami di KBRI Madrid membuka pintu selebar-lebarnya dan berusaha membantu semaksimal mungkin, apakah itu dalam bentuk kunjungan pimpinan, partisipasi pameran, kolaborasi riset ilmiah, kolaborasi katakanlah untuk melakukan kerjasama bentuk yang lainnya untuk memajukan UHAMKA, memajukan Muhammadiyah, memajukan bangsa dan negara Indonesia secara keseluruhan. Ya, bagi orang Spanyol atau bagi dosen-dosen di Spanyol, itu Indonesia itu sesuatu yang sangat asing. Jadi orang Barat pada umumnya melihat Indonesia itu sebagai wilayah yang sangat indah, masyarakatnya sangat ramah. Kalau berbicara Spanyol ini, masyarakat di Spanyol termasuk Portugal yang mungkin di Belanda memandang Indonesia itu sangat kaya dengan rempah-rempah. Ya. Sampai sekarang juga Indonesia identik, ya, dengan negeri rempah. Nah, hanya itu, di luar itu mereka tidak tahu. Nah, karena itu kalau berkolaborasi, ya, joint research, itu banyak sekali yang menarik untuk diangkat. Misalnya kehidupan sosialnya, bagaimana misalnya kaitan masyarakat Indonesia dengan Islam misalnya. Banyak sekali yang menarik. Karena di sini yang terfikir kalau Islam itu identik dengan Arab. Arab itu identik dengan Islam. Nah, kalau kita berbicara masalah Islam dan negara dengan perspektif Indonesia, waduh, banyak sekali yang baru. Yang kita anggap biasa bagi mereka luar biasa. Gitu. Nah, kemudian juga terkait dengan kehidupan sosial. Clifford Geertz itu, ya, setelah saya banyak sekali baca ilmu sosial, itu kan hanya menemukan satu aspek saja dari kehidupan kita dan sekarang kita bangga-banggakan. Ya, beliau kan melakukan riset di Kediri dan itu sudah berapa puluh tahun yang lalu, sampai sekarang juga ya ilmuwan sosial Indonesia yang latah ya, menggunakan itu terus-menerus. Ya boleh-boleh saja dan itu masih relevan. Beliau kan menemukan santri, abangan dan priayi itu, ya. Nah, bagi kita kan itu biasa-biasa saja. Ya. Dan karena sudah terbiasa, tidak terasa, tidak menganggap itu istimewa. Ketika orang asing yang kehidupan sosialnya, strata sosialnya berbeda, datang ke Indonesia melihat, wah ini sesuatu yang menarik, berbeda dengan kita, ditulis, dikasih landasan teoritisnya, wah itu menjadi menarik, ya. Nah itu satu aspek. Kita sebetulnya kalau sekarang mau melakukan ribuan Clifford Geertz bisa lahir dari Indonesia, nah gitu loh. Nah ini kalau dipublikasikan dalam joint research, waduh menarik sekali. Nah sekali lagi, jangan minder kalau kemampuan bahasa kita, apakah bahasa Inggris. Tadi kan saya senang itu dengar, ya. Nah, Ibu berbicara bahasa Spanyol, wah itu hebat sekali.
Ya, bueno, bueno, ya. Nah, orang Spanyol bilang muy bueno, ya, sangat bagus. Ya, harus berani begitu. Ya. Dan kalau kita membuat laporan gitu ya, kita juga tidak dilarang pakai asisten gitu loh. Ya. Yang kalau bahasa anak mudanya itu pakai joki. Nggak ada larangan toh buat laporan supaya laporannya bagus, kita didampingi mereka yang ahli bahasa. Nggak ada larangan. Tidak ada aturan ilmiah yang melarang itu. Iya. Nah, kalau tidak ada larangan berarti kan dibolehkan. Iya. Saya juga tidak yakin ya teman-teman yang ambil S2, S3 di luar negeri itu menulis dalam bahasa Inggris 100% dilakukannya sendiri, tidak yakin. Karena saya melihat fakta di lapangan, ya mungkin draft awal saja yang dibuat. Akhirnya nanti koreksi kebahasaannya, manggil. Minta bantuan teman-teman yang kuliah di dalam sastra Inggris, gitu. Itu tidak dilarang kan. Nah, gitu. Nah, hal-hal seperti ini harus kita sadari. Kita harus mengerti. Ya. Nah, terkait dengan MOU, saran saya jangan universitas per universitas yang melakukan MOU. Nah, orang Barat ya, termasuk di Spanyol ini kadang-kadang tidak ngerti. Ya, bedanya UMY sama UHAMKA, UMY sama UMJ. Aduh, itu repot sekali. Loh, kami sudah bikin MOU, kenapa datang mau bikin MOU lagi gitu mikirnya. Nah, jadi kita harus sadar ya, semua yang berbendera Muhammadiyah, termasuk Aisyah juga, sebaiknya tidak keluar negeri sendiri-sendiri, berkoordinasi dengan PTM, ya, berkoordinasi dengan Majelis Dikti, ya, termasuk juga berkomunikasi dengan universitas Muhammadiyah yang lainnya. Nah, tidak perlu gengsi menjadi gerbong. Kalau memang sudah ada yang duluan, itu justru memberikan keuntungan, ya. Nah, termasuk juga PTM-PTM yang masih kecil, yang berada di daerah, itu bisa numpang, ya. Apakah mahasiswanya yang ditumpangi ikut bersama PTM yang lain, ataukah dosennya, atau joint risetnya. Nah, ini yang saya juga mendorong kepada Majelis Dikti di Jogja supaya mengundang secara terbuka. Dan di dalam webinar kami dengan Majelis Dikti juga mereka sangat membuka pintu. Nah, hanya saja memang belum tersosialisasi secara maksimal ya bagi PTM-PTM yang tertarik untuk ikut serta go internasional. Ya, saya akan sampaikan secara umum saja. Kita harus mengakui bahwa walaupun banyak PTM yang sudah maju, ya, perguruan tinggi Muhammadiyah yang sudah maju, tetapi belum maksimal di dalam pengembangan bidang-bidang sains teknologi. Saya ingin mengingatkan bahwa sains teknologi saat ini dan ke depan itu sangat penting, baik kalau berbicara tentang ekonomi, berbicara tentang bisnis, berbicara tentang bagaimana competitiveness di antara negara-negara, dan bagaimana juga termasuk di dalam dunia militer. Itu peran teknologi penting sekali. Nah, karena itu perguruan tinggi Muhammadiyah yang saya tahu sementara ini lebih banyak di ilmu-ilmu sosial, ilmu keagamaan terbatas gitu ya. Aspek-aspek mungkin fikih, tafsir dan lain sebagainya. Nah, tetapi bagaimana ke depan juga didorong untuk juga mengembangkan ilmu-ilmu sains teknologi. Tidak hanya masalah artificial intelligence, itu hanya satu bagian kecil dari IT, tapi yang lebih besarnya itu adalah
dunia yang terkait dengan elektro, ya, berbasis hardware maupun software, ya, tapi juga ilmu-ilmu yang lainnya. Kemudian yang lain adalah masalah kuliah S2 dan S3 di Spanyol pada khususnya, dan kebanyakan di Eropa itu by research, ya, sehingga Bapak Ibu sekalian bagi yang tertarik untuk ambil S2, S3, fokus saja mau ambil tema apa, kemudian bikin proposal. Kalau proposalnya diterima, itu langsung bisa mengikuti aktivitas belajar mengajar. Dan kalau sudah selesai risetnya, maka bisa menggelar S2 dan S3 yang diakui di seluruh dunia. Nah, kemudian kalau saya menyebut GERDS bukan berarti saya tidak menghormati, ya. Justru sebaliknya, saya sangat menghormati temuan-temuan beliau. Tapi harus disadari, ya, ada dimensi waktu. Kalau waktu itu diteliti seperti itu, ya, di Kediri, ya, kalau sekarang diteliti lagi belum tentu hasilnya sama. Nah, itulah ilmu sosial, ya. Ini ada dimensi waktu. Nah, belum lagi kalau diteliti di tempat lain, hasilnya bisa beda, begitu maksud saya, ya. Tidak hanya itu, ya. Waktu itu kan hanya 1-2 orang GERDS yang bisa melakukan penelitian seperti itu. Karena masalah waktu itu transportasi susah, kolaborasi susah, masalah bahasa susah. Nah, kalau sekarang kan semuanya gampang. Artinya kalau Muhammadiyah saja akan melakukan ratusan orang seperti GERDS dalam waktu 1, 2, sampai 3 tahun, bisa melakukannya sekarang. Gitu. Nah, karena itu kalau sekarang dilakukan dengan pola kolaborasi, riset yang serupa, ribuan hasil seperti itu bisa dihasilkan, gitu loh maksud saya, ya. Nah, jangan kita terpaku dengan hasil santri abangan priai yang diberikan GERD pada waktu itu. Jangan terpaku dengan itu saja, gitu loh. Nah, artinya kalau sekarang kita mau melakukan ratusan, ribuan GERDS bisa lahir, gitu loh. Nah, ini harus dilihat sebagai opportunity, gitu. Nah, yang terakhir saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, saya itu masih yakin al-Islamu ya'lu wala yu'la alai, ya, bahwa Islam itu tinggi, Islam itu unggul. Ya, tidak ada yang bisa mengungguli, ya. Tapi itu sebagai sebuah doktrin, ya. Nah, kita harus jujur juga, umat Islam tertinggal dalam banyak hal, dalam ekonomi tertinggal, kualitas sumber daya manusia tertinggal, ya. Dan dalam banyak hal lain tertinggal, itu harus diakui. Dengan mengakui itu, kemudian ada semangat untuk belajar, mengejar ketertinggalannya itu. Nah, kalau tertinggal tidak merasa tertinggal, ya. Nah, kalau umat Islam terkebelakang, itu kalau ada yang mengatakan itu tersinggung, tidak boleh, ya. Dan kelompok-kelompok Islam saya melihat sekarang tidak sedikit, ya, yang kalau orang mengingatkan bahwa mereka apakah sebagai individu atau jamaah tertinggal, nah, itu seperti mengatakan Islamnya yang tertinggal, mereka tersinggung, tidak terima. Nah, ini kan. Nah, untuk memperkaya wawasan Bapak Ibu sekalian yang belum pernah lihat YouTube saya, nah itu silahkan lihat kanal YouTube dengan keyword Wisma Duta RI Madrid, itu keluar semua. Per hari ini sudah lebih dari 120, ya, dan itu semuanya saya buat secara sadar untuk mengedukasi masyarakat, untuk sharing pemikiran. Mudah-mudahan ini bagian juga dari dakwah kita. Terima kasih. Saya kira itu dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.